Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya sehat. Tapi tetap saja saya mengingatkan untuk senantiasa menjaga kesehatan dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat selalu. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Kan katanya kalau tidak kenal maka tidak sayang. Bagaimana? Betul tidak? Oh iya, betul ya. Jadi perkenalkan dulu, saya Diah Ayu Vladia Rizky. Oke, langsung saja saya ingin bertanya. Pernah tidak rekan-rekan di sini melakukan aktivitas yang dinamakan dengan browsing? Atau gini aja, biar saya ganti ya pertanyaannya. Pernah tidak rekan-rekan di sini semua melakukan penjelajahan di internet? Atau ketika mendapatkan suatu masalah, mencari solusi atau alternatif jawaban di internet atau di Google? Pasti pernah ya? Iya, pernah semua. Terus kalau gitu saya mau bertanya lagi seperti ini. Ketika mencari jawaban dari suatu permasalahan di internet, larinya kemana? Apa yang dicari? Iya, bagaimana? Apa contohnya? Di Wikipedia? Iya. Oke, apalagi? Di ruang guru? Iya. Oke, ada yang mau menambah lagi di mana? Di slide share? Iya. Oke, selanjutnya saya bertanya lagi ya. Kalau misalkan mau mencari berita di internet, mencarinya di apa? Ayo silahkan yang mau menjawab. Di Liputan 6. Oh iya, liputan6.com ya. Terus apa lagi? Kompasiana.com ya. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, yang kalian sebutkan tadi itu merupakan contoh-contoh dari website. Jadi contoh-contoh dari website misalkan seperti yang tadi disebutkan ya, ada slideshare.com, wikipedia.com, liputan6.com, kompasiana.com, dan lain sebagainya. Jadi pembahasan kita kali ini yaitu mengenai pengenalan website dan juga CMS. Jadi tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, agar rekan-rekan yang mengikuti pembelajaran kali ini dapat memahami dasar-dasar mengenai website. Dan juga agar rekan-rekan yang mengikuti pembelajaran kali ini dapat memahami mengenai dasar-dasar CMS. Oke, langsung saja ke pembahasannya ya. Jadi, apa itu website? Website seperti namanya yaitu website, yaitu suatu halaman yang ada di suatu web di mana berisi kumpulan informasi yang dapat diakses oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun dengan sangat mudah. Jadi, apa saja manfaat dari website? Jadi, manfaat dari website yang pertama tentu saja untuk membagikan informasi. Membagikan informasi kepada siapapun dan dimanapun di dunia ini dengan sangat mudah dan cepat. Yang kedua, yaitu sebagai platform bisnis. Jadi, bisnis sekarang juga beralih ke era digital di mana semua orang bisa belanja dan jual beli melalui online. Dan salah satu media yang digunakan yaitu melalui website ini. Ya, betul apa tidak yang suka belanja online? Pasti banyak ya yang suka belanja online di sini. Iya, salah satu manfaat website yaitu untuk bisnis tersebut. Selain untuk belanja online, juga untuk melebarkan brandnya, untuk memperkenalkan brandnya kepada orang-orang dengan sangat mudah dan lebih cepat. Seperti itu ya. Lalu manfaat yang ketiga yaitu sebagai layanan publik. Saat ini layanan publik juga memanfaatkan website. Banyak layanan yang bisa dilakukan melalui website. Contohnya saja, misalkan rumah sakit. Di rumah sakit ketika dulu harus datang, mendaftar, lalu baru periksa gitu ya, jadi lama. Kalau saat ini bisa dibantu dengan website. Jadi kita bisa mendaftarkan dulu sebelumnya di websitenya rumah sakit, lalu kita datang sudah tinggal periksa seperti itu ya. Lalu manfaat yang lainnya yaitu sebagai aksi sosial. Jadi banyak aksi sosial yang bisa dilakukan melalui website. Contohnya saja seperti penggalangan dana melalui website. Contohnya di kitabisa.com. Ada yang sudah tahu? Oh iya, sudah banyak yang tahu ya. Jadi itulah manfaat-manfaat dari adanya website. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, sudah paham semuanya? Oke, kita lanjut ke unsur-unsur yang ada dalam website.
Jadi di dalam website ada unsur-unsur apa saja? Ada yang tahu? Ya, yang pertama yaitu domain. Ada domain, yaitu alamat dari website itu. Ada hosting, yaitu tempat menyimpan data-data dari website itu. Gini, untuk lebih mudahnya saya ibaratkan ya. Jadi domain sama hosting ini diibaratkan bahwa hosting itu adalah suatu rumah. Hosting adalah suatu rumah dan domain itu adalah suatu alamatnya. Jadi ketika kita ingin mencari rumah orang, kita harus tahu alamatnya. Kalau misalkan kita mau cari, misalkan gini, mau mencari rumahnya Pak Adi. Di lingkungan tersebut rumahnya Pak Adi kan banyak sekali. Maksud saya yang namanya Pak Adi belum tentu hanya satu. Bisa ada banyak orang yang namanya Pak Adi. Akan lebih susah kan ya? Jadi kita mencarinya melalui alamatnya ya. Misalkan seperti ini, saya mencari rumahnya Pak Adi, alamatnya bla 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 gitu ya. Akhirnya ketemulah rumah Pak Adi. Jadi di website, seperti ibaratnya tadi, hosting itu adalah seperti rumahnya, yaitu tempat penyimpanan data dan informasi semua disimpan di dalam yang namanya hosting itu. Lalu domainnya itu apa? Domain itu adalah alamat dari website, di mana orang-orang dapat menemukan website itu dari alamat dari website tersebut. Misalnya seperti yang disebutkan tadi ya, wikipedia.com, slideshare.com, liputan6.com, itulah yang dinamakan domain. Lalu unsur selanjutnya yaitu konten. Sudah pasti konten. Konten itu adalah isi dari website itu sendiri. Konten itu berisi apa? Bisa teks, audio, video, dan lain sebagainya. Lalu unsur yang selanjutnya dari website yaitu bahasa pemrograman. Di mana website dibuat dengan bahasa pemrograman, misalnya seperti C++, JavaScript, dan lain sebagainya. Tapi saat ini juga sudah terdapat yang namanya CMS atau Content Management System, di mana dengan itu kita tidak perlu coding lagi. Jadi kita sudah user interface-nya itu sudah sangat friendly, di mana kita bisa tinggal klik, sudah jadi websitenya. Tidak perlu coding lagi. Itu nanti CMS kita bahas nanti lagi ya. Sekarang unsur yang selanjutnya, apalagi yaitu tampilan. Jadi website itu juga tampilannya harus menarik dan lain sebagainya. Kalau melalui coding, biasanya menggunakan bahasa pemrogramannya seperti C++ seperti itu. Tapi kalau menggunakan CMS, sudah lebih mudah. Karena di CMS itu terdapat tema-tema, terus font, plugin yang bisa digunakan dengan sangat mudah. Dan tentunya sangat menarik ya. Dan yang terakhir yaitu unsur dari website yaitu optimasi. Apa itu optimasi? Jadi optimasi itu membuat si website itu lebih mudah dicari oleh orang-orang. Seperti itu unsur-unsur dari website. Lalu bagaimana cara membuat website? Jadi cara membuat website seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa menggunakan bahasa pemrograman dengan cara mengcoding atau bisa juga dengan menggunakan CMS. Nah, CMS ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Apa itu CMS? Ada yang sudah tahu? Oke, saya jelaskan ya. CMS itu singkatan dari Content Management System, di mana CMS ini merupakan suatu software yang dapat membantu membangun dan mengelola website dengan sangat mudah dan praktis. Jadi, CMS ini bukan hanya bisa membantu dalam membangun suatu website, tapi juga bisa untuk mengelola suatu website tersebut. Misalkan saja untuk memperbaiki tampilan, untuk mengupload konten, dan pengelolaan-pengelolaan lainnya dengan sangat mudah. Jadi materi kita sampai di sini. Jangan lupa mempelajari bagaimana cara membuat website karena minggu depan kita akan praktek langsung ya. Oke. Sekian pertemuan kali ini, saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.